Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Alkali dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 1 kelas Ta'alum A11. Dosen pengampu saya ialah Ibu Zaria Simergolang MA. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menghadapi perbedaan kontra narasi dalam Islam. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang sudah Allah tentukan di dalam kehidupan ini, yang bermakna bahwa suatu perbedaan yang ada di kehidupan manusia merupakan kehendak Tuhan yang pasti terjadi dan manusia tidak mungkin dapat menghindarinya. Hal ini tertuang dalam firman Allah, Ya ayyuhan nasu inna khalaqakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat di atas menjelaskan firman Allah bahwa manusia diciptakan memiliki keberagaman. Salah satu contoh keberagaman tersebut adalah perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku, dan bangsa. Bahkan di dalam ayat lain, Allah kembali menerangkan perbedaan atau keragaman dalam bahasa dan warna kulit. Wa min ayati khalqis samawati wal ardi wahtilafu alnisatikum wa alwanikum inna fi zalika la ayatil lil alamin, yang artinya di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainlah bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Maka dua ayat di atas adalah dua petunjuk yang membuktikan bahwa perbedaan sudah menjadi sunnatullah sejak awal penciptaan langit dan bumi. Termasuk juga perbedaan dalam hal berpendapat atau beropini, sosial, perbedaan penentuan hukum, dan lain-lain. Lalu bagaimana manusia menghadapi pertentangan perbedaan tersebut? Bagaimana Islam memberi ujaran dalam hal ini? Karena tidak sedikit kita menemukan manusia bertengkar hanya karena perbedaan. Di dalam Al-Quran, ujaran yang pertama kali menyikapi perbedaan adalah manusia diperintahkan agar saling memahami dan saling mengenal. Hal ini terdapat dalam firman Allah, surat yang sama yaitu Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kata yang perlu digarisbawahi pada ayat di atas adalah kalimat untuk saling mengenal, di mana sebelum Allah SWT menerangkan perbedaan yang terdapat di dalam kehidupan manusia, kalimat saling mengenal ini secara umum bermakna dikarenakan adanya perbedaan, maka manusia dianjurkan untuk saling mengetahui dalam hal tersebut, saling mengenal satu sama lain, lalu memahami perbedaan dengan baik. Selain itu, lupa untuk saling belajar untuk mempelajari, karena sejatinya perbedaan adalah agar manusia semakin belajar dan memperluas ilmu. Inilah salah satu alasan mengapa perbedaan sering disebut rahmat, karena justru kehidupan lebih terlihat indah karena adanya keberagaman. Bayangkan saja, jika Allah menciptakan semua sama, maka kehidupan akan terlihat monoton, dan tentunya perbedaan bukan alasan untuk saling caci dan merendahkan satu sama lain.
Selain diperintahkan untuk saling mengetahui dan saling mengenal, ujaran kedua dapat dalam hal menyikapi perbedaan adalah utamakan persatuan dan tidak berpecah belah. Hal ini terdapat dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Ayat di atas memberikan petunjuk agar dalam menghadapi perbedaan dalam hal apapun harus mengutamakan berpegang teguh pada tali persatuan dan mengingat nikmatnya yang pernah menyatukan manusia ketika masa perselisihan dan masa perperangan, yang membuat manusia akhirnya bersaudara, saling mencintai, hidup rukun dan damai dengan datangnya Islam. Dan tali persatuan ini harus dipegang terus-menerus sampai kapanpun, tidak terkecuali dalam hal perbedaan yang telah diciptakan Tuhan. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.